Hi class, good morning. How are you today? Welcome back with me, Miss Asmija, in the class. My lovely student, for this time, we will discuss the next material in this class. So, this time I will discuss the next material about the future perfect tense. Last week kita sudah belajar future continuous tense dan hari ini kita belajar about future perfect tense. Okay, my lovely student, are you ready to listen today? Okay, the future perfect tense definition is used to express as event that has been in the past and will be finished in the time to come. Jadi, the future perfect tense ini adalah tenses yang ketiga yang kita bahas dari topik whatever will be, dari kata kerja will. Nah, ini yang ketiga tenses yang kita bahas. Kita sudah belajar tenses yang pertama about simple future tense, dan yang kedua future continuous tense, dan yang ketiga future perfect tense. Jadi future perfect tense ini adalah ungkapan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sedang terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi future perfect tense ini menyatakan suatu peristiwa yang mulai dikerjakan pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Nah, waktu, time yang dicantumkan dalam sebuah kalimat future perfect tense itu adalah waktunya jelas dicantumkan di situ supaya informasi yang didapatkan oleh pendengar bisa lebih spesifik. Contohnya, saya belum akan lulus bulan Mei depan. Jadi contohnya misalnya, I will not have graduated next May. Ya, seperti Miss jelaskan ya, adalah ungkapan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi tetapi pada waktu yang akan datang. Dulunya sudah ada progress, tetapi waktu terjadinya itu pada waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu sudah ditetapkan, misalnya 2 minggu lagi. Ya, okay? Do you understand? Okay, my lovely student, kita lanjutkan pattern yang digunakan oleh the future perfect tense. Seperti halnya dengan future continuous tense. Nah, ini juga dia memiliki pola. Bagaimana dia pola bentuk kalimat yang positif? Mari kita lihat. Nah, bentuk pola kalimat positifnya itu subject plus shall or will plus have plus verb 3 plus object or complement. Nah, sama halnya juga bagaimana dia di kalimat negatif. Kalimat negatif tinggal menambahkan not. Kalau kalimat interrogatif itu will-nya atau shall-nya itu dikedepankan, baru setelah itu subject. Nah, dari pembahasan yang kemarin last week ya tentang continuous dan hari ini yang perfect, itu kalau kita lihat ya, di future perfect tense itu menggunakan verb 3 ya. Kalau di continuous itu kata kerja yang berakhiran ing, verb ing. Bagaimana dengan simple future itu menggunakan verb 1. Jadi dalam ketiga tenses yang kita bahas ini adalah ada beberapa perbedaannya. Okay? Nah, kita lihat contohnya. Jeremy will have done his history assignment. Nah, Jeremy akan menyelesaikan tugas sejarahnya. Kalau kita lihat pola bentuk negatifnya, tinggal menambahkan not. Kalau bentuk kalimat interrogatifnya, will-nya dikedepankan, setelah itu baru subject. Nah, perlu Ananda ketahui, walaupun dia bentuk kalimat negatif ataupun dia bentuk kalimat interrogatif, itu kata kerjanya tidak berubah. Dia tetap menggunakan kata kerja verb 3 ya, atau past participle.
Oke, Ananda semua, do you understand? Oke, my lovely student, kita lihat time signal used in the future perfect tense. Jadi di time signal continuous dan perfect tense ini dan juga simple future ini ada beberapa time signal. Gunanya time signal ya seperti yang Miss jelaskan di pembelajaran continuous ya. Future continuous tense itu time signal gunanya untuk memberi penunjuk waktu agar kalimat yang kita sampaikan kepada people or someone itu informasinya lebih spesifik. Ya, time signal ini gunanya untuk memberikan informasi yang lebih spesifik kepada seseorang. Nah, kalau kita lihat ya, time signal yang digunakan dari future perfect tense ini pertama, by the end of. Yang kedua, by next. 3, by next week. By tomorrow, in today, after, before, in a week. Ya, ini yang digunakan dalam kalimat future perfect tense. Oke, Anda semua bisa dipahami? Jadi, Anda semua dalam ketiga tenses yang kita bahas dari simple future dan future continuous tense dan yang ketiga ini ada future perfect tense itu memiliki pola-pola tersendiri dan kata kerja yang digunakan itu adalah kalau misalnya di tenses yang pertama kita bahas itu ada verb one dan yang tenses yang kedua yang continuous itu berakhiran verb ing dan yang ketiga itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Okay, my lovely student, thank you for you join with me in the class today. Okay, thank you for you today. See you next week. Bye-bye.